Halo, apa kabarnya warga-warga penikmat spoiler film? Selamat datang di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini abang mau nyeritain alur film yang berjudul Alpha. Alpha yang abang maksud di sini bukan Alfamart ya, tapi Alpha judul sebuah film dari orang bule nih. Udah penasaran kayak apa cerita filmnya? Oke, langsung aja abang ceritain filmnya. Di awal adegan film kita diperlihatkan ada sekelompok orang yang sedang mengendap-endap, merangkak-rangkak. Ini udah kayak Spider-Man lagi mau nyolong berkat tahlilan nih. Mereka ini adalah orang-orang yang sedang berburu kawanan bison untuk dijadikan bahan persediaan makanan di musim dingin yang kira-kira akan datang beberapa minggu ke depan. Di sini kita juga diperlihatkan dengan tokoh utama di film ini yang bernama Keda. Ini dia jejadagnya. Keda sendiri adalah seorang remaja tanggung yang anti trek-trekan, mabok, nyimeng, apalagi narkoba. Enggak ya, karena Keda adalah anak dari seorang kepala suku di kelompok yang ikut berburu tadi. Ini dia bapak moyang si Keda dan juga kepala suku kelompok tersebut. Setelah menghitung, menimbang, dan membagi, mereka pun akhirnya kemudian mulai menyerang kawanan bison tersebut, yang mengakibatkan kawanan bison-bison itu berlari dan terjatuh dari atas tebing yang sangat tinggi. Jahat banget ya mereka ya. Tapi ternyata tidak semua bison terjatuh loh ya. Ada salah satu bison yang malah berbalik dan menumbuk si Keda. Kita sebut aja bison ini si Gembrong. Merasa kurang puas dengan tumbukannya kepada si Keda, si Gembrong pun kemudian berlari ke arah Keda dan membangkol Keda dengan tanduknya, lalu menyeret Keda ke tepi tebing. Melihat hal tersebut, ayah Keda pun tak tinggal diam. Dia mengambil tombak dan menguntalkannya ke arah si Gembrong yang sedang menyeret si Keda dengan tanduknya. Walaupun tombak itu berhasil menujruk perut si Gembrong, tapi serangannya itu tidak membuat si Gembrong berhenti. Si Gembrong tetap menyeret Keda ke tepi tebing dan melemparkannya. Kemudian kita dibawa ke adegan 1 minggu sebelum perburuan dilakukan. Di sini terlihat ada beberapa remaja tanggung yang sedang mengikuti tes CPNS, calon pemburu negeri sana. Remaja-remaja tanggung dari suku tersebut termasuk Keda sedang diuji membuat sebuah senjata dari batu yang dipahat. Satu persatu senjata buatan mereka diperiksa oleh sang kepala suku yang tidak lain adalah ayah si Keda. Di sini terlihat kalau beberapa dari mereka gagal dan dinyatakan tidak lulus nih. Mungkin karena nyokoknya kurang dan nggak punya orang dalam. Sementara Keda dan satu orang lagi dinyatakan lulus karena berhasil membuat senjata dari batu yang cukup ciamik ya. Karena Keda dan temannya tadi berhasil lulus ujian, maka mereka pun diberikan ucapan selamat bergabung dari para senior-seniornya. Kalau abang sendiri sih mending gak lulus ya. Kemudian tibalah di hari mereka akan berangkat untuk pergi berburu. Semua anggota suku yang akan pergi berburu berpamitan kepada anggota keluarga masing-masing, termasuk si Keda. Di sini terlihat kalau ibu Keda sangat mengkhawatirkan dirinya. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, dalam perjalanan mereka pun kemudian bertemu dengan kelompok suku lainnya, yang mana kelompok tersebut dipimpin oleh seorang pria berkumis dan menggunakan ikat kepala warna hitam, yang kalau dilihat-lihat pria ini lebih cocok jadi ketua geng motor daripada kepala suku. Di sini ternyata mereka masih mempunyai hubungan pertemanan, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berburu bersama-sama. Kemudian di hari berikutnya mereka pun berhasil menemukan seekor celeng atau bagong yang sangat besar. Tapi saat salah satu dari anggota suku tersebut berhasil menombaknya, kemudian si kepala suku yang tidak lain adalah ayah si Keda pun menyuruh si Keda untuk menggorok si bagong tersebut. Tapi di sini si Keda malah terlihat ragu dan merasa kasihan kepada si bagong, sehingga dia pun tidak jadi membunuhnya nih guys.
Hal tersebut pun membuat ayahnya agak kecewa dan kemudian ayahnya lah yang menggorok Bagong tersebut. Tiba waktunya di malam hari, tepatnya ba'da isya. Ketika mereka lagi asik-asik mukbang daging Bagong hasil tadi siang, tiba-tiba kepala suku atau ayah si Keda merasakan ada bahaya yang sedang mengintai mereka di kegelapan malam. Ternyata benar saja, ketika mereka sudah merasa aman dan ingin melanjutkan mukbang Bagong lagi, tiba-tiba saja ada seekor binatang bertaring berjenis Acan bin Maung yang dalam sekejap menyerang salah satu anggota suku tersebut. Ya, kemudian menyeret dan mencabik-cabik orang tersebut. Yang mana orang tersebut adalah remaja tanggung yang kemarin bareng-bareng sama si Keda ngikutin tes CPNS, atau bisa dibilang satu alma mater sama si Keda. Melihat hal tersebut, anggota suku yang lain hanya bisa pasrah nih. Dan terlihat di sini si Keda sangat shock dengan kejadian yang menimpa teman seangkatannya yang tewas secara mengenaskan. Kemudian keesokan harinya sang kepala suku melakukan upacara duka cita untuk anggotanya yang semalam diculik Acan bin Maung. Lanjut lagi di malam harinya, atau kira-kira setengah jam setelah ba'da isya. Terlihat mereka sedang beristirahat di dalam sebuah gua. Di sini si Keda dibuatkan tato berbentuk bintang yang dimaksudkan agar dia selalu ingat rumah dimanapun dia berada. Di sini si Keda diberi ujangan-ujangan dari sang ayah tentang sesuatu yang berhubungan dengan bertahan hidup dan sebuah kepemimpinan. Di hari berikutnya mereka akhirnya berhasil menemukan jejak dari kawanan bison yang mereka buru. Jejak tersebut berupa kotoran dari si bison yang berbentuk bolu kukus berwarna hijau yang dengan santainya dibongkreh-bongkreh oleh ayahnya si Keda. Merasa yakin itu adalah jejak dari kawanan si bison-bison yang mereka buru, akhirnya mereka pun memoletkan awak mereka dengan lumpur. Yang mana hal tersebut dimaksudkan agar hawa-hawa dari bau badan mereka yang nggak mandi selama 7 hari 7 malam tidak tercium oleh kawanan bison-bison nanti. Gokil ya. Dan pada bagian ini adegan pun mulai nyambung menjadi satu, seperti di awal tadi ya. Kemudian adegan berlanjut kepada si Keda yang tadi sempat dibalangakan oleh si bison ke arah tebing. Di sini si Keda ternyata masih selamat nih karena bergelayutan di sebuah batu. Si Keda pun memanggil-manggil ayahnya agar ditolongin. Tapi karena posisinya jauh, ayah si Keda dan anggota suku lainnya tidak bisa menolongnya. Hingga akhirnya Keda pun terjatuh dan menghantam bebatuan di tebing tersebut. Karena terjatuh cukup tinggi dan menghantam batu yang menonjol pada dinding tebing, akhirnya membuat si Keda pun tak sadarkan diri. Di sini ayah si Keda yang melihat kejadian tersebut langsung ingin menyelamatkannya dengan cara turun dari tebing. Tapi kemudian anggota suku lain, kita sebut aja si botak, ini dia cecongornya, mencoba menghalangi dan bilang kalau itu percuma bos, soalnya jauh banget ya enggak. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menunggu. Kali aja si Keda bangun lagi gitu kan. Tapi setelah ditunggu selama 1 kali 24 jam, ternyata si Keda nggak ada hawar-hawar kehidupan nih. Akhirnya mereka pun menganggap kalau si Keda sudah meninggal dan memutuskan untuk kembali. Tidak lupa ayah si Keda juga melakukan upacara kematian untuk si Keda dengan cara mengumpulkan batu-batu kali yang dicoret-coret, dan tidak lupa juga dia menaburkan sedikit bumbu racik ayam crispy di tebing tersebut. Kemudian keesokan harinya terlihat ada seekor burung bangkai yang menghampiri tubuh Keda yang dikira sudah mati. Lalu tanpa banyak pikir panjang, si burung pun langsung menconcong congor si Keda. Tapi tiba-tiba si Keda yang ternyata belum modar pun langsung terbangun dan dengan spontan ia langsung menguhuikan si burung blekok yang sudah menyoncong bibirnya.
Setelah itu kemudian si Keda pun berusaha untuk mencoba menuruni tebing. Tetapi karena kakinya yang terluka dan tubuhnya yang lemah lunglai lemes akibat puasa pati geni, dia pun tidak sanggup melakukannya. Karena tebing tersebut minim cecekelan, akhirnya membuat si Keda pun bergelayutan pada seonggok batu cukup lama. Tapi alhamdulillah akhirnya hujan pun turun dengan derasnya sampai tebing yang tadinya sangatlah jerok terlihat seperti sungai yang mengaliri cairan-cairan kenikmatan yang tiada tara. Anjay. Menganggap inilah satu-satunya cara agar bisa turun dari tebing, akhirnya Keda pun memutuskan untuk menjeburkan tubuhnya ke dalam aliran air yang membanjiri tebing tersebut. Kemudian adegan pun beralih kepada si Keda yang sudah berada di daratan dengan kondisi kaki yang kedelinges. Kalau kalian nggak tahu kedelinges itu kesleo ya. Lalu ia pun kemudian membuka sepatunya dan memeriksa kakinya nih. Benar saja, ternyata kakinya mengalami abu yang cukup parah karena kedelinges ketika jatuh pas diuntalin sama si bison kemarin. Dikarenakan waktu itu posisi si Keda yang sangat jauh dan sendirian, jadi tidak memungkinkan kalau dia harus dibawa ke Cimande atau diurut ke Kang Sargani. Di sini akhirnya dia pun memberanikan diri untuk menjepit sendiri kakinya dengan batu supaya kakinya lempeng lagi. Lalu dengan kaki yang belum sembuh benar setelah dijepit ke batu tadi, Keda pun mencoba melihat ke atas tebing nih, tempat kemarin ia sempat diseret sama si bison kesrek. Ketika sampai di atas tebing, alangkah terkejutnya si Keda ketika ia mendapati ada tumpukan batu-batu kali yang menandakan kalau ayahnya, yaitu si kepala suku beserta yang lain, sudah menganggapnya mati. Di sini si Keda pun mulai berpikir kalau bagaimanapun juga dia harus kembali pulang. Entah itu naik Gojek, Grab, JNT, JNE ataupun si cepat. Yuk sebutin semuanya. Yang penting sampai di rumah ya. Ketika sedang lamun mikirin ongkos pulang kampung halaman yang naik 100%, tiba-tiba si Keda dikagetkan dengan kehadiran segerombolan serigala yang ternyata sedang mengincarnya. Dengan kondisi kaki pedok, si Keda pun mencoba berlari sekuat tenaga agar tidak jadi hidangan mukbang para serigala tersebut. Alhamdulillah si Keda pun berhasil selamat berkat sebuah pohon yang berhasil ia naiki. Tapi sebelum Keda berhasil menaiki pohon tersebut, salah satu serigala tersebut sempat menggigit sikilnya nih. Tapi untungnya si Keda berhasil melawan dan melukai serigala tersebut dengan pisau dapur milik emaknya yang dia senggot pas mau berangkat berburu kemarin. Kemudian adegan pun beralih ke esokan harinya, di mana terlihat si serigala yang sempat dilukai oleh si Keda masih tergeletak di bawah pohon tuman. Kemudian di sini si Keda pun hendak membunuh serigala tersebut, tapi seketika dia mengurungkan niatnya karena merasa iba terhadap si serigala itu. Karena merasa kasihan kepada si serigala yang tak berdaya akibat terluka dan ditinggal oleh teman-temannya, akhirnya si Keda pun memutuskan untuk membawa serigala tersebut bersamanya. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, si Keda pun berinisiatif untuk mengikat congor dari si serigala tersebut. Hal itu si Keda lakukan untuk jaga-jaga, takutnya nanti tiba-tiba si serigala nyokot dirijinya. Kemudian si Keda pun membawa serigala tersebut ke dalam sebuah goa dan mulai mengobati luka serigala tersebut. Setelah beberapa hari tinggal di dalam goa sambil menunggu kakinya lempeng lagi dan juga sambil mengobati luka si serigala tadi, akhirnya kaki si Keda pun sudah sembuh dan lempeng kembali. Di sini terlihat si serigala juga sudah sembuh seperti sedia kala. Kemudian ketika si Keda hendak melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya yang berjarak 1 juta tahun cahaya, ternyata si serigala malah mengikutinya. Dikarenakan si serigala ini masih kerabat dekatnya dari Scooby-Doo atau cemirik atau cemera atau bahasa Inggrisnya doggy style, yang mana haram untuk dipelihara. Keda pun menggebahnya agar pergi dan tidak mengikutinya lagi. Tapi sudah digebah, sudah diurak dan bahkan disindir-sindir, tetap aja nih si serigala pun tidak mau pergi dan terus mengikuti si Keda. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang dan hanya berniat menjadikan si serigala penjaga di rumahnya supaya aman dari maling, si Keda pun kemudian memutuskan untuk membawa si serigala pulang ke kampung halaman bersamanya. Tidak lupa juga si Keda pun memberikan sebuah nama kepada serigala itu, yaitu Maesaro. Bukan, tapi Alpa, sesuai judulnya ya. Di sini si Keda dan si Alpa
Di sini si Keda dan si Alpa pun terlihat sudah mulai akrab. Mereka berburu bersama dan mandi bersama. Tibalah di suatu malam ketika mereka sedang beristirahat, mereka didatangi oleh kawanan serigala-serigala liar lainnya. Yang ternyata mereka adalah teman-teman dari si Alpa yang dulu pernah ramai-ramai ingin menjadikan si Keda santapan mukbang. Karena merasa dijemput teman-temannya, akhirnya si Alpa pun memutuskan untuk kembali bergabung dengan kelompoknya lagi. Di sini si Keda pun hanya bisa pasrah, ikhlas, tawakal, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa ketika si Alpa memutuskan kembali kepada teman-temannya. Setelah ditinggal si Alpa, kemudian Keda pun melanjutkan perjalanannya sendirian. Ketika sedang berjalan di atas salju yang tebal, dari kejauhan Keda melihat ada segerombolan serigala yang sedang mukbang. Yang mana salah satu dari serigala tersebut adalah si Alpa yang sudah menjadi temannya. Keda pun kemudian berlari untuk menghampiri serigala-serigala tersebut, tapi kemudian ia malah tercebur ke dalam air es akibat salah menginjak lapisan es yang tipis. Gaya! Dengan susah payah Keda pun berusaha keluar dari bawah air es tersebut. Si Alpa yang melihat Keda pun kemudian berusaha untuk membantunya. Alhamdulillah, setelah bersusah payah si Keda pun berhasil keluar dari lapisan es tersebut. Adegan pun berlanjut ketika Keda dan si Alpa yang sedang berjalan, kemudian mereka melihat ada tenda beserta orang yang duduk di samping tenda tersebut. Namun saat didekati ternyata orang tersebut sudah innalillahi wa inna ilaihi rojiun dengan posisi duduk. Keda pun kemudian masuk dan mencoba mencari makanan di dalam tenda tersebut. Tapi setelah mengobrak-abrik ke dalam tenda tersebut, Keda pun tidak menemukan apa-apa. Kemudian Keda pun izin kepada mayit tersebut untuk membawa busur dan satu anak panahnya. Karasulu pidami. Mungkin pikirnya siapa tahu aja ada binatang yang mau dipanah, ya kan? Ketika melanjutkan perjalanan, terjadi badai salju yang sangat besar. Di sisi lain ada sekelompok hyena yang sedang mengejar mereka. Mereka pun kemudian berlari untuk mencari tempat berlindung. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam sebuah goa yang cukup lega, yaitu sekitar 4,5 kali 3 meter dan kamar mandi di dalam. Namun di sini ketika Keda sudah merasa aman karena berhasil lolos dari kejaran rentenir berkedok koperasi, maksudnya dari kejaran hyena. Tiba-tiba saja dari sebelah kanan gua terdengar ada suara menggeram. Awalnya si Keda mengira itu adalah suara dari memedi penghuni goa tersebut, tapi ternyata itu adalah suara dari seekor jaguar hitam yang muncul dari balik dinding es, lalu kemudian menerkamnya. Tapi ketika jaguar tersebut hendak menerkam si Keda, di sini si Alpa pun menghalaunya dan terjadilah pertarungan sengit antara si Alpa dan si Keda. Si jaguar hitam maksudnya. Si Keda pun berusaha untuk memanah si jaguar hitam tersebut. Tapi karena pertarungan yang sangat sengit sehingga membuat si jaguar hitam dan si Alpa pun guntel, yang mengakibatkan si Keda pun ragu untuk memanah karena takut salah sasaran. Tapi karena si Keda ini bukanlah remaja tanggung sembarangan yang suka trek-trekan dan mabok di pinggir jalan, sambil memejamkan matanya kemudian si Keda melepaskan anak panahnya dan berkat ilmu mata batin yang ia pelajari selama menimba ilmu di negeri dongeng, akhirnya Keda pun berhasil melumpuhkan jaguar hitam tersebut. Dan kemudian di sini si Keda dan si Alpa pun mukbang jaguar. Gokil. Kemudian setelah si Keda dan si Alpa selesai pertelihan mukbang jaguar, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian Keda pun melihat sebuah tumpukan batu-batu yang ia lihat ketika ia berangkat berburu bersama kelompoknya kemarin. Di sini Keda yakin bahwa rumahnya tidak jauh lagi nih. Tetapi karena luka akibat pertarungan dengan jaguar yang tadi jadi santapan mukbang, si Alpa pun terpaksa harus digotong-gotong oleh si Keda. Di tengah badai salju yang semakin besar, Keda pun seketika terjatuh dan mulai menyerah. Tetapi ketika ia mulai menyerah, seketika ia melihat bayangan ayahnya yang menyuruhnya cepat-cepat untuk pulang ke kampung. Alasannya agar si Keda bisa segera membantu sang ayah untuk ngegebot padi di sawah. Setelah melihat bayangan ayahnya, seketika Keda pun langsung tersadar dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup dekat sambil menggotong-gotong si Alpa, Keda pun berhasil sampai di kampung halamannya, yaitu Desa Cipengeh, Kelurahan Cimenggeh, Kecamatan Ciampek.
Di sini ayah si Keda yang sedang menganyam waring yang akan digunakan untuk mencari widang di empang pun kaget bukan kepalang melihat si Keda yang kembali ke kampung halaman sambil menggendong serigala. Bukannya bawa oleh-oleh malah bawa serigala ya. Kemudian terlihat ibu si Keda yang sangat senang karena melihat anaknya bisa kembali pulang kampung walaupun tidak membawa oleh-oleh, tapi malah bawa serigala. Si Keda pun meminta ayahnya untuk menolong si Alpa yang terluka. Kemudian ayah si Keda memerintahkan Nyi Reot atau orang pintar di kampung tersebut untuk mengobati si Alpa. Ini dia bebangarnya. Setelah diurut-urut dan dipijit-pijit pakai minyak GPU dan dilakukan USG, ternyata si Alpa sedang hamil besar dan sebentar lagi mau brojol. Tak lama kemudian si Alpa pun berhasil melahirkan beberapa anak serigala-serigala yang berbulu embek. Kemudian di adegan terakhir film ini kita diperlihatkan dengan adegan ketika Keda beserta ayah dan teman-temannya pergi berburu dan ditemani beberapa serigala-serigala. Film pun selesai. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-sekali memelihara serigala kalau Anda tidak mau digigit kucing, karena bisa saja serigala yang Anda pelihara ternyata jelmaan siluman lele Dumbo. Waduh. Terima kasih. See you next video.